Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Sholawat Wahid yang mulia, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai bukti sholawat mendapatkan 35 keajaiban. Dalam waktu singkat dimudahkan urusan dan dikabulkannya doa. Saudara-saudariku yang mulia, membaca sholawat Nabi merupakan suatu sunnah bagi umat muslim. Sholawat Nabi bagi umat Islam merupakan bagian dari mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kamu ketahui, terdapat banyak keutamaan sholawat Nabi. Di samping itu, bagi yang sering mengamalkan bacaan sholawat Nabi akan mendapatkan berbagai macam manfaat serta spiritual. Ada riwayat mengenai keutamaan sholawat Nabi. Imam As-Sayuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan membaca sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara-saudariku yang mulia, berikut adalah beberapa keutamaan, fadilah, manfaat, keajaiban membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholawat menjadi bukti cinta dan hormat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersolawat berarti juga berusaha membangun keselarasan hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk hidup ciptaannya dan alam semesta. 3. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali, maka dia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. 5. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali, maka Allah akan merahmatinya 1000 kali. 6. Siapa yang membaca sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali, dia juga tak akan tersentuh oleh api neraka. 7. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang akan bersamanya di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. 8. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, solawat yang dibaca untuknya dapat menjadi pelebur dosa baginya yang membaca solawat itu dengan sungguh-sungguh. 9. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang solawat untuk Nabi Muhammad di hari Jumat 40 kali, maka Allah akan menghapus semua dosanya. 10. Membaca solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghilangkan penghalang doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Pembaca solawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan dilindungi oleh malaikat. 12. Derajat pembawa solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan diangkat baik di hadapan Allah maupun di dunia. 13. Doa-doa yang dipanjatkan seorang yang sering bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan cepat dikabulkan. 14. Dosa milik pembaca sholawat akan dihapuskan
karena dia bersungguh-sungguh memanjatkan doa dan sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15. Membaca sholawat juga terhitung sebagai amalan soleh, terhitung sebagai zakat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 16. Sholawat menjadi bagian dari sedekah bagi mereka yang tidak mampu. Dengan ini maka kita selalu memberikan sesuatu untuk kebaikan lingkungan dan keseimbangan alam semesta secara spiritual. 17. Bacaan sholawat juga dapat menjadi pengingat yang jitu jika kita mulai lupa kepada tugas dan tanggung jawab. Sholawat juga mencegah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 18. Bacaan sholawat merupakan bagian dan salah satu bentuk ibadah yang dapat memberikan ketenangan bagi pembacanya. 19. Membaca sholawat menjadikan keselamatan kita terjamin di dunia maupun di akhirat. 20. Membaca sholawat dapat menjadi jembatan spiritual meraih kemuliaan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. 21. Membaca sholawat dapat membersihkan jiwa dari energi negatif sehingga kita dapat kembali suci. 22. Orang yang gemar membaca sholawat akan mendapatkan kabar gembira sebelum matinya. 23. Orang yang gemar membaca sholawat akan bebas dari rintangan di hari kiamat. 24. Orang yang gemar membaca sholawat mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25. Membaca sholawat memberikan banyak keajaiban kepada kehidupan kita sehingga kita tidak rugi dalam berbagai macam hal. 26. Membaca sholawat membuat kita bersemangat dalam menjalani hidup dan bekerja sehingga kita dapat terbebas dari kemiskinan. 27. Membaca sholawat dapat menenangkan hati sehingga kita menjadi lebih sabar. Ketika hati kita lebih tenang dan sabar, kita menjadi lebih fokus dalam menjalankan tugas-tugas harian dan kita terhindar dari perbuatan lalai. 28. Membaca sholawat menjadi penyempurna dalam pembicaraan dan untuk mengakhiri khutbah. 29. Membaca sholawat dapat menjauhkan seorang dari sifat kasar dan keras kepala. 30. Membaca sholawat dapat mendatangkan keberkahan kepada kita dari arah yang tak terduga dan tidak disangka-sangka. 31. Membaca sholawat membuat seseorang lebih mudah mendapatkan pencerahan dan hidayah. 32. Membaca sholawat akan mendatangkan cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 33. Membaca sholawat dapat meningkatkan kekuatan kita dalam menghadapi tantangan kehidupan guna meraih tujuan yang lebih besar dan mulia. 34. Membaca sholawat dapat menjadi bagian dari mensyukuri nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya. Semakin kita ikhlas dan mensyukuri pemberiannya, kita akan mendapatkan berkah dalam berbagai macam bentuk. Dan yang ke-35, membaca sholawat secara rutin juga dapat membuka pintu rezeki, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merahmati segala usahanya. Nah, saudara-saudariku yang mulia, demikianlah bukti sholawat mendapatkan 35 keajaiban, 35 keutamaan, 35 manfaat dan fadilah dalam waktu singkat, dimudahkan segala urusan dan segera dikabulkan doa-doanya.
Saudara-saudariku yang mulia, bila berkenan mengamalkannya setiap hari, perhatikan dan rasakanlah keutamaan sholawat Nabi itu dalam kehidupan pribadi kita. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.